percaya itu adalah amin. Itu kata yang sama dengan iman gitu ya. Nah, kata amin ini alef mem nun. Alef itu kan gambarnya kepala lembu ya, mencerminkan leader kekuatan Tuhan Allah itu sendiri gitu. Kemudian mem itu gambarnya adalah banjir gitu atau air yang menggambarkan chaos. Kemudian nun itu gambarnya adalah benih ya, seed, menggambarkan kehidupan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa di tengah-tengah chaos atau kekacauan atau kesulitan itu Tuhan itu memberikan kehidupan justru gitu. Oke, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau baik Bapa. Engkau mengasihi kami dimanapun kami berada. Dan Engkau memberikan kami damai sejahtera, Kau memberikan sukacita, Kau memberikan juga perlindungan. Terima kasih juga Dewi yang ada di Texas juga semuanya baik-baik saja. Kami ucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap korban dan semua keluarga korban juga. Kau mau berkati mereka Tuhan. Kau juga berikan juga bantuan apapun itu Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau bersama-sama dengan anak-anak-Mu di masa-masa sulit. Kau bersama-sama dengan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk hari ini, malam hari di Indonesia dan pagi hari di Amerika. Kau juga mau berkati kami. Kau juga mau tuntun kami Roh Kudus supaya kami boleh semakin mengenal Engkau, semakin dibukakan sehingga kami boleh mengenal Engkau dan menjadi serupa di dalam kemuliaan yang semakin besar. Kami mau berdoa juga untuk setiap orang yang mendengarkan, baik rekaman maupun YouTube. Kau juga mau bukakan hati mereka Tuhan, supaya kami boleh anak-anak-Mu semakin bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Topik kita berjalan dalam iman ya, jadi walking in faith gitu. Nah, iman ini sebetulnya juga ada beberapa aplikasi ya, aplikasi iman ini. Yang pertama itu adalah iman yang menyelamatkan. Kita tahu di Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi di sini di Efesus ini berbicara mengenai keselamatan. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Jadi Tuhan memberikan kasih karunia. Jadi itu pemberian ya. Bagian kita itu adalah percaya, beriman gitu. Dan itu adalah iman yang menyelamatkan. Kemudian kita lihat di 1 Korintus 12 itu ada rupa-rupa karunia ya, the gift of the Holy Spirit. Di sini dikatakan satu roh kepada yang seorang, roh yang sama, Roh Kudus itu memberikan iman. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi iman di sini adalah iman sebagai karunia. Dan ini adalah supernatural ya. Jadi bukan iman seperti yang ketika kita percaya, tapi ini betul-betul supernatural. Pada saat kondisi-kondisi yang sulit, itu Tuhan memberikan karunia iman ini sehingga akhirnya bisa mengubahkan situasi gitu ya. Dan ini adalah betul-betul karunia yang diberikan ya tidak sepanjang waktu ya, pada saat-saat tertentu saja gitu. Dan kita tahu ada 9 karunia Roh Kudus dan salah satunya adalah iman. Nah, yang akan kita bahas kali ini itu adalah hidup atau berjalan di dalam iman, seperti yang ada di Ibrani 11 ya. Di Yakobus 2 ayat 26 dikatakan sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita sudah beriman, kita sudah diselamatkan oleh iman, kita percaya, kita seharusnya hidup kita bisa kelihatan bahwa kita berjalan di dalam iman. Karena kalau tidak kelihatan dalam perbuatan-perbuatan kita, itu questionable gitu. Apa betul kita punya iman? Karena kalau kita betul-betul beriman, punya iman di dalam Kristus gitu ya, Roh Kudus ada di dalam kita, itu akan kelihatan di dalam perbuatan-perbuatan kita gitu. Tetapi memang yang namanya perjalanan iman itu nggak statis ya, dalam arti nggak semua orang ketika sudah jadi Kristen udah otomatis itu imannya kuat terus gitu. Kita akan lihat semua tokoh-tokoh yang ada di Ibrani 11 itu kita akan lihat benang merahnya ya, bahwa mereka itu banyak sekali orang-orang tuh yang sebetulnya seperti kita juga gitu. Mereka juga punya kelemahan, mereka juga jatuh bangun gitu. Tetapi Tuhan memuji mereka karena iman mereka gitu. Kita akan lihat ya. Nah, sekarang kita lihat definisi iman. Di sini dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, di sini sebenarnya kata kuncinya adalah kita tuh tidak
melihat gitu. Tapi itu adalah bukti. Bagaimana caranya kita bisa punya bukti padahal kita nggak lihat? Saya dulu dari background auditor ya. Kalau auditor tuh nggak mungkin kita bilang ada bukti kalau kita nggak lihat. Kita harus lihat bukti, baru kita percaya gitu ya. Baru kita bilang, oke, itu benar gitu. Tapi di sini iman itu kita tidak melihat, tetapi itu adalah buktinya gitu. Dasar dari yang kita harapkan. Sumber iman itu kalau kita lihat dari mana sih? Di Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi di sini firman Kristus ya, spesifik ya, bukan pendengaran oleh hukum Taurat misalnya gitu ya. Itu juga sebetulnya adalah firman kan, tetapi di sini dikatakan iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan gitu, pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib, itu yang kita dengarkan. Karena kalau misalnya kita dengarkan itu malah hukum Taurat, itu hukum Taurat malah menuduh gitu ya. Jadi di sini spesifik dibilang firman Kristus. Jadi kalau dikatakan, kalau orang-orang berpikir, wah bencana alam itu dari Tuhan gitu. Apakah Tuhan Yesus itu pernah memberikan bencana alam? Dia malah menghardik badai gitu kan. Nah kemudian kalau dibilang, apakah Tuhan mengizinkan sakit penyakit? Selama kehidupan Tuhan Yesus di bumi, apakah dia pernah mengizinkan sakit penyakit? Kalau ada orang minta kesembuhan, dia nggak pernah menolak untuk menyembuhkan gitu. Memang dia nggak menyembuhkan semua orang, tetapi kalau semua orang yang datang kepada dia minta disembuhkan, itu pasti disembuhkan. Dia nggak pernah bilang, kamu bertobat dulu, baru saya sembuhkan. Kamu lakukan sesuatu dulu, baru saya sembuhkan. Enggak, gitu. Jadi iman timbul oleh pendengaran firman Kristus. Di Efesus 1 ayat 13 dikatakan, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi kita tuh perlu percaya gitu. Kita sudah mendengar firman kebenaran, firman Kristus, dan kita perlu percaya. Di Yohanes 20 ayat 29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi di sini lagi-lagi kita bisa lihat bahwa kita tuh tidak perlu melihat, tapi kita percaya gitu. Kita akan belajar ya dari beberapa orang di Ibrani 11 ini. Nah, Ibrani 11 ayat 3 di sini dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Kita kan nggak lihat gimana Tuhan bikin langit dan bumi kan, tapi kita percaya gitu, bahwa langit dan bumi, alam semesta itu dijadikan oleh firman Allah. Memang ada orang-orang yang non-believers ya, mereka bilang percaya bahwa alam semesta terjadi dari Big Bang gitu, dari ledakan besar dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya nggak make sense. Bagaimana dari sesuatu yang kacau kemudian menjadi sesuatu yang sangat teratur. Coba aja sekarang, bisa nggak dari kacau menjadi sesuatu yang teratur? Nggak mungkin gitu. Jadi kita tahu bahwa ya memang ada yang menjadikan itu adalah Allah, seorang yang jauh lebih besar dibanding kita, meskipun kita nggak bisa ngeliat ya. Nah, sekarang kita lihat juga di Ibrani 11. Di sini dikatakan, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sudah ia mati. Nah, di sini dikatakan Habel mempersembahkan korban yang lebih baik. Sementara si Kain ini, dia juga mempersembahkan korban ya, bukannya dia nggak mempersembahkan korban, dia juga mempersembahkan korban dari tumbuh-tumbuhan ya, dari hasil panennya dia. Tetapi Tuhan justru mengindahkan menerima korban dari Habel. Nah, banyak orang bilang bahwa itu karena korbannya adalah binatang. Jadi ada darah di situ. Tapi kita udah belajar ya, bahwa korban yang diberikan itu sebenarnya adalah minkah. Minkah itu adalah satu-satunya korban yang tanpa darah. Jadi argumen bahwa korban si Habel ini berkenan karena itu memiliki darah gitu dari binatang. Enggak, bukan karena itu. Tapi dikatakan, kita lihat di Kejadian 4 ya. Sini bilang Habel juga mempersembahkan korban persembahan. Jadi katanya adalah minkah ya. Dari anak sulung. Nah, itulah kuncinya. Dari anak sulung. Kambing dombanya yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkan. Jadi kalau kita tahu ya, kambing domba ini kalau beranak, itu anaknya paling cuma antara satu. Kalau domba ya paling 1-2. Kalau kambing itu paling banyak 3 gitu. Sekali beranak. Nggak kayak babi ya. Kalau babi itu
sekali beranak itu bisa selusin gitu, bisa 12, bisa 14 gitu. Nah, bayangin kalau misalnya dari kambing atau dombanya beranaknya cuma satu, dan itu satu-satunya yang dia persembahkan gitu. Itu berkenan. Kenapa? Karena ya dia mempersembahkan dari semua yang dia punya gitu, dari semua hasil yang dia dapat itu dikorbanin gitu. Jadi itu karena dia tahu hatinya Tuhan. Tuhan itu dia melihat kepada anak sulung ya, karena itu menggambarkan Kristus gitu. Anak sulung itu menggambarkan Kristus, dan Habel itu tahu hatinya Tuhan gitu. Sementara Kain itu seharusnya dia juga, kalau minkah itu kan seharusnya ya korban persembahan itu harusnya dari yang sulung juga. Jadi dia ngambil seberkas dari yang sulung dari hasil panennya dia. Tetapi tidak dikatakan bahwa dia memberikan yang sulung dari hasil panennya dia gitu. Makanya Tuhan tidak mengindahkan korban Kain gitu ya. Jadi di sini Habel itu dia diterima karena dia beriman. Dia beriman, dia tahu meskipun mungkin anak dari ternaknya cuma satu, ya dia beriman, dia percaya Tuhan yang menyediakan gitu. Nah, di Ibrani 11 ayat 5 sampai 6 dikatakan, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Dia berkenan kenapa? Ini dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Tuhan senang gitu. Dan di sini juga dijelaskan, sebenarnya nggak terlalu banyak kan dijelaskan mengenai kehidupan Henokh ini, tetapi di sini dikatakan bahwa dia tuh berkenan. Kenapa? Karena dia tuh berpaling kepada Allah. Dia tuh sungguh-sungguh mencari Dia. Dan dia katakan juga Henokh itu berjalan bersama-sama dengan Tuhan gitu. Kemudian dia tidak ada lagi gitu. Karena Tuhan mengangkat. Tuhan seneng gitu sama orang yang mencari Dia, yang mau berjalan bersama-sama dengan Dia gitu ya. Di Matius 6 ayat 33, Tuhan Yesus bilang, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau ada investasi yang paling baik, itu adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Di sini kebenarannya kebenaran Tuhan ya, bukan kebenaran kita. Not our righteousness, but His righteousness gitu. Nah, di Ibrani 11 ayat 7, di sini juga dikatakan, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang segala sesuatu yang belum kelihatan, dia belum lihat ya, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Jadi di sini lagi-lagi dibilang kebenaran itu karena iman, karena dia percaya, meskipun belum kelihatan gitu. Nah, kemudian di 2 Petrus 2 ayat 5 dikatakan, Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain keluarganya ya, istrinya, anak-anaknya 3, dan juga istri dari anak-anaknya. Ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Di sini dikatakan Nuh itu pemberita kebenaran. Dia memberitakan kebenaran. Jadi Tuhan waktu menyuruh Nuh itu untuk membuat bahtera, itu bayangin ya, Tuhan bilang, kalau kita lihat di kejadian ya, kejadian itu kejadian 6 sama 7 itu dikatakan bahwa Tuhan bilang, kamu Nuh, kamu bikin bahtera ya, karena saya mau menghapuskan orang-orang fasik yang jahat dengan air bah. Nanti akan ada hujan selama 40 hari 40 malam. Nah, kalau sekarang mungkin kita pikir, oh oke gitu. Tapi bayangin, zaman dulu itu, pada saat zaman Nuh ya, sebelum air bah, itu nggak pernah turun hujan. Tidak pernah ada hujan. Karena apa? Karena bumi itu dilingkupi dengan kanopi, jadi ada seperti kanopi yang melindungi bumi dari panas yang terlalu tinggi atau dingin yang terlalu hebat. Jadi moist ya, selalu lembab gitu dengan kelembaban yang sempurna. Kemudian karena air bah jadi twisted gitu ya, akhirnya bisa ekstrim panas atau ekstrim dingin gitu. Tapi sebelumnya enggak, karena itu betul-betul bagus gitu, baik gitu ya, dan nggak pernah turun hujan. Bayangin, dia tuh memberitakan pada orang-orang, kalian bertobat karena nanti akan turun hujan. Terus orang-orang bilang, hujan, are you full gitu? Ini lu ngomong apa gitu? Pasti kan dibilang dibully lah, dia bisa dibully gitu sama orang-orang. Tapi dia percaya gitu, dan dia bangun bahtera itu, bayangin. Nah kalau kita ini fun fact ya, Noah Ark ini itu dia panjangnya itu sekitar 157 meter, lebarnya itu sekitar 26 meter, tingginya itu sekitar 16 meter. Jadi kalau kita kalikan luasnya ya, panjang kali lebar itu sekitar hampir 4.100 meter persegi ya, 4.100 meter persegi. Nah ini kalau kita lihat tinggi
tingginya 16 itu bisa dibagi 3 ya. Kalau misalnya kita bikin misalnya apartemen gitu ya, kayak tempat tinggal gitu ya, itu dari 4.100 meter kubik. Kalau kita bagi misalnya ya, satu unit apartemen atau rumah itu 60 meter persegi, taruhlah yang tipe 60 gitu ya, itu ada sekitaran 68 unit. Kalau dikali 2, taruhlah misalnya yang paling bawah, ini kan kalau dibagi 3, yang paling bawah itu untuk binatang-binatang misalnya. Tingkat 2 sampai tingkat 3 misalnya untuk orang-orang. Itu kalau 68 dikali 2 itu ada 136 unit. Kalau di dalamnya ada sekitaran satu unit itu sekitar 4-5 orang, itu bisa lebih dari 500 orang. Tetapi yang tinggal di situ cuma 8 orang dengan binatang-binatang. Kenapa? Karena yang lain nggak percaya, nggak mau. Jadi bukannya Tuhan nggak adil, kenapa cuma Nuh doang? Karena Nuh doang yang percaya dengan semua keluarganya. Ini bayangin ya, dia tuh bikin ini hampir 75 tahun. Dan selama 75 tahun, itu pasti dia dibully sama orang-orang sekitarnya. Lu ngapain bikin bahtera kayak begini? Hujan, apaan hujan gitu? Maksudnya it doesn't make sense, tapi dia tuh percaya, dia tuh beriman, dia percaya Tuhan itu akan melakukan apa yang dia katakan gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa dia tuh betul-betul percaya dan Tuhan memperhitungkan itu juga sebagai kebenaran. Dia dikatakan dia benar gitu, dia orang benar karena dia percaya, dia beriman gitu ya. Nah, sampai di Kanaan, di Sikem situ, tapi kemudian apa yang terjadi? Baru aja dia sampai nggak lama terjadi kelaparan. Nah, kalau terjadi kelaparan, padahal ini promised land, tanah yang dijanjikan. Dia kan bisa bilang, loh kok kelaparan Tuhan? Bukannya ini katanya tanah yang dijanjikan, tanah yang baik, yang Tuhan bangun sendiri, tapi kelaparan. Akhirnya apa? Dia harus pergi ke Mesir. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.